Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Namanya siapa, Mas? Saya Warto, Mas. Asli sini atau tinggal di sini berapa lama? Aslinya dari Boyolali. Boyolali. Ya, tapi tinggal masuk pertama kali orang tahun 2005, Mas. Iya. Apa namanya kegiatannya sehari-hari, Mas? Dulu setelah masuk kali orang tahun 2005, sebelum ikut jeep wisata ini kan belum ada. Dulu masuk ke jadi karyawan hotel, Mas. Salah satu hotel di Kaliurang. Tahun 2010 berarti Mas Warto udah di sini? Udah tahu letusan Gunung Berapi itu udah ini dong? Ya? Udah 2 kali, Mas. Tahun 2006 sama tahun 2010. Yang ikut. Besarnya 2010? Iya, yang besarnya tahun 2010. Bisa tolong diceritain nggak, Mas, tahun 2010 itu di sini suasananya gimana? Terus berapa banyak yang diungsikan? Berapa dusun yang diungsikan dari sini? Terus apa namanya, kemana diungsikannya? Ya, tahun 2010 kan yang paling besar itu, Mas, ya. Jadi waktu itu awal kejadian itu ya nggak sampai sebesar itu ya, menurut saya di Kaliurang itu kita masih di waktu awalnya itu emang ada tanda-tanda. Jadi waktu itu jadi ibu yang anak-anak sama lansia gitu awalnya udah diungsikan, Mas. Nah, kita yang laki-laki sama yang bapak-bapak itulah kita masih di rumah. Nah, kejadian itu sore, Mas, mau menjelang maghrib itu kita masih kegiatan di rumah bikin pos gardu ronda itu. Nah, pas kejadian itu suara gemuruh udah mulai terdengar dan sirennya di sekitaran Kaliurang udah bunyi, Mas. Nah, kita panik waktu itu, kita langsung lari turun
Nah kita di jalan gitu ya papasan, ada ambulan, rescue gitu pada naik gitu. Kita langsung lari ke barak pengungsian pertama di kantor kelurahan Mas, di Hargo Binangun itu. Sudah ngumpul di sana keluarga. Nah keluarga udah cemas di sana Mas. Waktu kita di atas masih di rumah kan, kompalan dari asap dari Merapi itu udah tinggi gitu. Kita masih di atas. Yang di pengungsian itu udah pada nangis, pada itu Mas. Nah Jadi kita suasananya waktu itu ya mencekam Mas. kacau ya, Iya. mencekam ya. Mencekam. Benar-benar kacau mencekam itu. Waktu itu Mas di dusun, Di Kaliurang, Kaliurang iya, ya. Kaliurang ya. kalau yang dusunnya Mbah Marijan itu Ya, lebih atas Mas. jadi beda wilayah Mas ya, wilayah Kaliurang sama ya beda kecamatan. Sana masuk kecamatan Pakem di Kaliurang itu, kalau sini udah masuk kecamatan Cangkringan di kampungnya Mbah Marijan itu. Nah, jadi kampung Mbah Marijan itu perkampungan yang paling atas, Paling atas dari Merapi. iya, paling dekat dengan puncak Merapi. Paling dekat dengan puncak. Iya. Merapi. Nah, ketika tahun 2010 itu Mas, itu korban jiwanya tahu nggak berapa banyak? Itu menurut ya masih agak simpang siur sih Mas ya. Agak semua. Iya, kayak ada juga yang nggak ketemu itu. Sampai sekarang Iya, sampai sekarang Mas. Jadi menurut pendengaran saya itu sekitar 340-an Mas. 340 Totalnya, iya. jiwa, Iya, termasuk yang hilang. iya, totalnya. Total. Iya. Ya, ini menurut timnya yang lebih banyak itu yang 8 kilo ke bawah, 8 yang ke bawah. iya, yang dekat hulu Sungai Kaligendol. Itu jalur utama. Yang jadi apa namanya lavanya itu kan mengalirnya ke selatan ya Mas? Iya Mas, Selatan. Ke ya? selatan, Berarti iya. Ke Kaligendol. ke Kaligendol. Ke Kaligendol. Iya. Itu ada belahnya tuh langsung menghulu ke Kaligendol itu. Nama Merapi berasal dari penyingkatan Meru dan Api, sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mandrageni. Gunung ini adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Gunung Merapi hingga saat ini masih dianggap sebagai gunung berapi aktif dan paling berbahaya di Indonesia. Namun, menawarkan panorama dan atraksi alam yang indah dan menakjubkan. Untuk memahami mitologi Gunung Merapi, tidak bisa terlepas dari filosofi kota Yogyakarta dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pancernya. Kota ini terbelah oleh sumbu imajiner yang menghubungkan Laut Kidul, Parangkusumo, Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Palputih, dan Gunung Merapi. Secara filosofis, hal ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu Jagat Alit dan Jagat Ageng. Jagat alit yang mengurai proses awal akhir hidup dan kehidupan manusia dengan segala perilaku yang lurus sehingga terpahaminya hakikat hidup dan kehidupan manusia. Digambarkan dengan planologi kota Yogyakarta sebagai kota raja pada waktu itu, planologi kota ini membujur dari selatan ke utara berawal dari Panggung Krapyak, berakhir di Tugu Palputih,
Hal ini menekankan hubungan timbal balik antara sang pencipta dan manusia sebagai ciptaannya atau sangkan paraning tumati. Gunung Merapi menduduki posisi penting dalam mitologi Jawa, diyakini sebagai pusat kerajaan makhluk halus, sebagai swargo pangrantunan dalam alur perjalanan hidup yang digambarkan dengan sumbu imajiner dan garis spiritual kelanggengan yang menghubungkan Laut Kidul, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Palputih Gunung Merapi. Simbol ini mempunyai makna tentang proses kehidupan manusia mulai dari lahir sampai menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Jadi waktu itu saya masuk ke bara pengungsian yang pertama Mas, karena radiusnya kan masih ini sekitaran di atas 10 kilo ya. Kita masih di kelurahan, terus pindah lagi ke kedua di rumah teman istri saya itu karena radiusnya makin diperluas. Terus ketiganya makin diperluas lagi sampai radius aman 20 kilo Mas. Saya sampai ke Stadion Maguwo itu, di Stadion Maguwo Harjo. Nah, ngumpulnya di sana Mas. Itu sampai penuh Mas. Waktu itu kacau juga. Waktu masuk pertama juga kacau Mas. Nyari tempat mana-mana anak-anak itu wah pada kacau Mas. Untungnya saya bawa balita Mas itunya. Jadi langsung dapat tempat untuk tempat ruang ganti itu. Iya. Kalau di tribun-tribun kan kasihan Mas. Jadi itu pengungsian itu untuk yang radius berapa dari kawah? Untuk perkampungan ya itu Mas dari 20 kilo itu udah tutup Mas. Udah tutup. Iya. 20 kilo. Lalu Jalan. diperluas lagi. Enggak, Jalan Kaliurang itu depan UI itu udah tutup, mulai ditutup sana. Oh gitu. Iya. Oke. Sana tutup untuk radius 20 kilo itu. Waktu itu kalau nggak salah kejadiannya bukan yang diungsikan bukan cuma daerah Jogja aja Mas ya. Boyolali juga, Klaten juga ya. Boyolali ya. Ya kebetulan waktu itu juga saya nengok di rumah orang tua saya di Boyolali juga ngungsi Mas. Sini suruh ngungsi, ingin nengok sana suruh ngungsi juga. Sampai ke kota juga sana. Tapi nggak ada yang jadi korban dari keluarga Mas ya? Alhamdulillah nggak ada Mas. Gunung Merapi yang ada di belakang saya pada tahun 2010 mengalami ledakan atau tumpahan lava yang sangat besar dalam 100 tahun terakhir. Beberapa dusun, beberapa desa di bawah Gunung Merapi ini pun diungsikan sampai beberapa puluh kilometer. Pada tahun 2010, gunung ini juga mengubur salah satu tokoh yang paling dikenal dalam tokoh masyarakat di daerah Merapi, di Dusun Kinahrejo tepatnya adalah Mbah Marijan. Beberapa masyarakat menilai Merapi memang tak pernah ingkar janji. Itu sebabnya erupsi Merapi dipastikan akan terjadi, tapi entah sampai kapan nanti. Nyampe ke pemerintah ya moga-moga pemerintah aja salah paham. Nek pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden. Ning aku kuwi duwe tugas. Duwe tugas perintah ngersa dalem sampean dalem ingkang sinuwun ping 9. Tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah. Ya kudu ngungsi. Kudu ngungsi. Soale kuwi ora duwe kewajiban saluran karo kraton, ora duwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah. Sing duwe saluran karo kraton ya kraton lho. Nah, kuwi mengko meneh pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumrahe aja ngantek butuh pasir kanggo bego.
Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane Bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi anggawan panas. Dawe yang Merapi. Perjalananku kali ini mengajarkanku sejatinya sang pemilik jagat sudah mengatur keseimbangan laku. Dari samudra luas, gunung tinggi, dan langit yang biru. Menghormati alam adalah tahu di mana kita harus berpijak dan berlaku. Alam memang menyediakan, tapi bukan berarti kita harus tamak dan mengambil semuanya. Alam memang melimpahkan, tapi bukan berarti tak ada bagian untuk anak cucu kita. Sekali lagi, aku belajar dari Merapi, bahwa ia tak pernah ingkar janji. Janji untuk membawa kesedihan dengan murkanya, dan janji membawa perubahan dan kebahagiaan setelahnya. Nah, begitulah cerita atau hikayat dari Merapi. Sampai jumpa lagi di episode Kick Out selanjutnya. Salam Kick Out.